Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di rumah ikan ya teman-teman. Jadi dalam video kali ini kita bakalan sharing, kita bakalan menginformasikan bagaimana sih caranya kita memperbanyak anakan seperti ini nih. Dan kesulitan kawan-kawan bakalan kita jawab mengenai indukan yang susah ngebrol pertama. Yang kedua, cara pemberian pakan yang ideal buat anakan kurang lebihnya apa, terus durasinya seperti apa, dan pengendalian airnya seperti apa. Walah, kayak avatar ya. Jadi bukan ibarat kata kita memelihara ikan itu memelihara tok ikan aja, ora yo. Jadi memelihara ikan itu kita memelihara air. Nah, air yang seperti apakah yang bagus buat si ikan, dan air yang seperti apakah yang membuat indukan itu bisa melahirkan banyak sekali serta cukup mudah dalam proses ngebrolnya gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini anakan banyak sekali ya, bisa ribuan bahkan puluhan ribu anakan nih. Jadi setiap sudut anakan semua loh. Oke, ini banyak sekali nih. Oh, ini hampir setiap sudut itu anakan semua lah ya. Tuh. Nah, jangan dikira ini cuma satu indukan aja, kita banyak indukan ya, tapi bisa semaksimal ini itu seperti apa caranya. Nah, di sini udah mulai bau nih ya, tapi sekarang kan kondisinya malam hari sehingga kita hanya mengimplementasikan dan mendeskripsikan semuanya itu di malam hari. Sekalian kita lihat buktinya gitu loh ya, kurang lebih seperti ini. Tapi untuk eksekusi pembersihan, pengendalian airnya itu kita belum kasih lihat dulu karena sekarang kan malam hari ya, waktunya istirahat. Nah, bisa teman-teman lihat nih, di sini ada anakan ya. Nah, sini ada anakan. Yang pertama kita jawab pertanyaan yang pertama, itu gimana caranya indukan bisa ngebrol anakan itu bisa cepat gitu loh ya. Yang pertama kita pastikan indukan itu seperti ini itu benar-benar dia hamil ya, bukan karena makanan atau pakan yang kawan-kawan atau teman-teman berikan, melainkan ini benar-benar ada mengandung burayak. Nah, cirinya apa? Jangan teman-teman kasih makan dulu. Nah, kalau dia perutnya ngembung kayak gini, itu artinya dia punya janin di dalamnya atau telur yang belum menetas. Nah, sehingga masih dalam tahap pematangan. Nah, terus selanjutnya kawan-kawan, keep ikan itu di dalam satu tempat seperti saya ini loh. Nah, biarkan dia beradaptasi di tempat ini, terus insting dia atau naluri dia untuk bisa berkembang biak di tempat yang sepi tanpa penghuni, hanya dia sendiri, itu insting dia bakalan keluar, yaitu untuk membuat koloni di tempat ini. Karena pada dasarnya ikan ini itu ikan koloni. Nah, seperti ikan ini nih, ini sudah membuat koloni di tempat ini. Nah, ini sudah keluar nih anakannya nih. Nah, walaupun sedikit itu dia ngebrol, jangan khawatir anakan itu dimakan. Ya wes ora apa-apa, emang udah rezekinya kali kalau dia memakan anakannya. Tapi jangan khawatir, alon-alon asal kelakon, tetap dia bakalan merawat anakannya. Nah, kita pastikan anakan itu aman dan tidak dimakan. Kita caranya itu ngasih makan ikannya ya, kita kasih makan sebagaimana kita sering ngasih makan. Misalnya sehari di pagi hari jam 7 ya wes kasih, walaupun sedikit kita intens terus jam 7 ngasih. Nah, ini kita wajib kita pisah nih.
Kita pisahnya itu tidak menggunakan saringan, tapi kita menggunakan tangan kayak gini. Nah, dia langsung dapat. Nah, seperti ini. Kita pisah ke tempat sini yang kita sudah sediakan, karena ini sudah ada anakannya, takut dimakan. Nah, ini anakannya banyak sekali. Oke. Nah, ini sudah ngebrol nih anakannya. Nah, kita pisah. Setelah sudah ngebrol itu dia bakalan buncit, tidak bakalan buncit lagi, atau dia bakalan kempes ya. Oh, kalah. Kita bikin thumbnail nih sebenarnya nih. Nah, ini sudah ngebrol nih anakannya nih. Kita pisahkan enak anakannya ya, indukannya ya. Nah, kan banyak kan anakannya. Nah, seperti ini. Kita pisah, kita ambil. Nah, kita simpan di sini. Nah, kita cari lagi yang sudah ngebrol. Walah, ternyata belum pada ngebrol. Nah, sudah oke, aman. Nah, anakan ini selanjutnya kemana? Kita simpan di sini ya. Kita simpan di bawah. Kita satukan semuanya itu bersatu padu melawan kebenaran dan kejoliman. Nah, kita simpan di sini anakannya biar dia benar-benar bisa hidup aman sentosa dengan koloniannya. Karena ikan ini itu seringannya itu berkoloni, sehingga dia bisa maksimal pertumbuhannya di dalam koloni ini. Ini masih kecil banget ya, jadi setiap indukan itu punya anakannya. Dia ada yang besar, ada yang kecil, tergantung umur kehamilannya. Kalau kehamilannya cukup lama, itu biasanya anakannya besar, dan kondisi indukan juga lumayan gede banget ya si badannya itu sengaja, nggak apa-apa, bahkan bisa gede banget, segede jempol tangan, saking gedenya. Nah, ini kok gak bisa ya. Nah, kita simpan lagi di sini buat nanti indukan baru kita masukkan. Itu seberapa lamanya indukan bisa masuk ke sini itu tergantung indukannya. Kalau indukannya yang ini kita sudah pisah, itu dia udah mulai hamil lagi, yuk kita langsung. Jadi umur air ini itu tergantung umur pemisahan air ini, ikan ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi, mari kita jelaskan. Terus selanjutnya itu teman-teman, apabila sudah mendapatkan indukan, terus memelihara indukan itu agar bisa ngebrol cepat itu seperti apa, itu teman-teman percaya tidak percaya ya kepada saya, tapi bebas, itu mah terserah teman-teman semua. Kalau percaya ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, contohnya seperti ini ya, kita kasih contoh. Mungkin kalau buat logika sih instingnya seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Kita bikin satu ikan di sini, di tempat ini, insting dia bakalan keluar, yaitu bakalan membuat koloni di tempat ini. Tapi satu lagi, ikan ini itu bisa ngebrol karena dia stres ya. Nah, kalau dia nyaman, terlalu nyaman, itu bakalan semakin lama, karena dia semakin bisa lebih lama merawat anakan yang ada di dalamnya. Nah, kalau susah ngebrol itu kita cara ininya melakukan persalinan secara cepat itu seperti apa? Seperti ini ya. Nah, air itu digulung-gulung seperti ini. Nah, jangan terlalu stres, karena ikan ini bakalan loncat nantinya. Nah, solusinya apa? Airnya jangan terlalu tinggi ya. Nah, ikan ini begini diobok-obok. Nah, sesekali aja, sehari itu cuma 1 kali pengobokan, jangan sering. Esok harinya kawan-kawan
atau teman-teman bisa lihat dia sudah ngobrol apa belum, kurang lebih seperti itu. Nah terus selanjutnya ini ada anakan, ini sudah kita pisah ya indukannya. Ini dari Black Moscow, bisa teman-teman lihat anakannya black ya. Nah terus satu lagi, cara perawatan anakan seperti apa, lebih jelasnya kita bakalan lihat anakan yang ada di sono aja. Nah ini juga ada indukannya. Nah ini sudah kita pisah, cuma sebagian masih ada, biarin. Nah oke, kita jelaskan di sini di tempat anakan biar lebih jelas. Nah contoh simpel anakan biar cepat besar, yang pertama, air itu jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Kedua, tempatkan anakan itu di tempat yang besar dan koloniannya itu bebas. Semakin besar semakin banyak nggak apa-apa, tapi kalau mau maksimal lagi tempatnya besar, koloniannya jangan terlalu banyak. Untuk segini itu masih oke, soalnya tempatnya luas sehingga mereka berkelompok di masing-masing tempat. Nah yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pakan. Nah untuk pakannya sesuaikan dengan mulut si ikan. Nah kalau mulut ikan itu masih kecil, kita menggunakan tepung Fengli atau Fengli yang berukuran 0. Nah yang berukuran kayak tepung kayak gitu. Ini sampai berumur 1 bulan. Nah setelah 1 bulan bisa teman-teman ganti. Nah terus untuk pola makannya itu di pagi hari cukup sekali aja, karena kita biar memaksimalkan progres airnya juga. Karena semakin sering itu ikan cepat besar tapi cepat mati juga, karena kandungan airnya itu bisa terkontaminasi racun. Entah itu racunnya bisa terkandung dalam makanan yang tidak dimakan atau kotoran mereka yang mengandung amoniak. Nah untuk selanjutnya, pergantian air itu cukup dirasa efektif untuk perkembangan si ikan dan kesehatan si ikan. Untuk saya pribadi, dalam pergantian air itu 1 bulan sekali. Itu ditunjang dengan pola makan yang kita berikan tadi, 1 kali dalam 1 hari. Nah semakin intens teman-teman ngasih makan, itu jangan 1 bulan, teman-teman harus lihat gitu loh. Nah ini kan air, sebenarnya air yang kemarin kita pisahkan anakan-anakannya, ini masih air yang lama. Nah artinya apa, ini belum 1 bulan umur si ikan, tapi kita harus ganti karena ini air masih air yang lama gitu ya. Nah ini pemindahan ikan itu ke sini dari tempat-tempat ini tuh sebenarnya masih air yang lama, agar dia bisa beradaptasi dengan cepat dan bisa tumbuh sehat gitu loh. Nah karena ada juga kasus yang ikan sering mati itu karena pergantian air yang terlalu sering. Nah terus dalam proses pergantian air ini juga, itu teman-teman harus menyerok semua ikan-ikan ini, serok semuanya sampai jangan ada yang tersisa. Terus air yang ada di kandungan ini, air ini itu kawan-kawan pakai buat ikan ini. Nah selanjutnya itu teman-teman, setelah ikan ini sudah disaring semuanya dan dimasukkan di tempat yang berbeda tapi dengan air yang sama, terus selanjutnya tempat ini teman-teman bersihkan semuanya ya, bersihkan dari kotoran semua, masukkan air baru. Nah air barunya itu teman-teman jangan terlalu banyak, sedikit aja ya, tapi jangan terlalu sedikit juga. Ini terlalu banyak menurut kita, karena tadi air yang di sini itu masuk ke sini, terus air yang di sini itu masuk ke sini, kurang lebih seperti itu. Makanya air ini cukup
banyak ya. Nah terus kita mengaklimatisasi si ikan di tempat yang berbeda itu, kita masukkan setelah air itu penuh ya. Nah terus selanjutnya biarkan mereka beradaptasi dengan suhu kurang lebih. Terus air yang baru itu kita masukkan pelan-pelan, misalnya di baskom simpan di sini air baru, terus air yang sini masukkan pelan-pelan sedikit-sedikit. Kita tunggu kurang lebih di 5 menit sampai 10 menit ya, dikira-kira lah. Selanjutnya ikan ini masukkan di tempat atau di air baru itu, kita masukkan, udah aman insya Allah. Kalau ikan itu di atas itu masih aman, tapi dengan kondisi dia berenang utak-utak itu kita pastikan aman. Yang berbahaya itu dia tidak bergerak sama sekali, itu artinya mati ikannya. Terus dia berenangnya kemana, itu bahaya. Itu kita pastikan dia dapat penyakit penrut karena air baru, kurang lebih seperti itu. Kalau dia tenang misalnya seperti ini nih di atas gitu, dia berenangnya utak-utak dikit-dikit bentar-bentar, nah itu bagus, masih aman lah, kurang lebih seperti itu. Itu udah komplit ya semua ya, kita bahas sekarang kurang lebihnya. Oke, nantikan untuk perkembangan ikan ini, karena ikan ini kurang lebih sebentar lagi juga bakalan di minggu-minggu ini, di 2-3 hari ke depan itu kita bakalan upload perkembangan ikan ini. Ikan ini sudah di air baru, nanti kondisinya seperti apa kita bakalan perlihatkan. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Kita bakalan simpan indukan ini di tempat yang semestinya gitu loh, sembari kita nunggu indukan-indukan yang di sini itu pada ngobrol. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan untuk perkembangan channel kita khususnya di rumah ikan. Apabila teman-teman senang cana juga bisa mampir ke channel kita di channel Bang Dan SF, karena itu kita membahas mengenai fokus di ikan cana. Nah untuk di rumah ikan kita fokus dulu di ikan gupi khususnya ya. Nah oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.